Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering, Quran nggak ada nilainya. Cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anakku Hizbullah Sidiki, lawyer, insya Allah penerus generasi Egy Sujana and partner. Ya, tolong dibaca sekarang, bicara logika Ali Imran, logika Al-Quran Ali Imran ayat 1 sampai 12 saja, artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, sekarang nih, itu pegang yang gini, lihat aja. Nah, jangan yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya walaupun masih sakit, tapi tugas dakwah jangan melalaikan. Sebisa mungkin maksimal apapun kita lakukan. Lanjutan dari logika Al-Baqarah, Al-Quran kan setelah itu Ali Imran. Nah, Ali Imran itu kurang lebih 200 ayat. Itu saya bagi beberapa event nantinya. Sekarang 1 sampai 12. Tadi sudah dibacakan oleh anakku nomor 2, anakku 5, cucu udah 5. Nomor 2 ini namanya Hizbullah Sidiki, yang saya berharap pelanjut saya karena profesinya advokat. Sudah S2 juga dari UI, sudah selesai, insya Allah lagi S3 mudah-mudahan terdekat. Logika Ali Imran tadi, pesan-pesan yang sangat jelas dalam bagian pertama ini, bahwa Al-Quran itu adalah penjelas, penerang bagi segala sesuatu. Dan di Ali Imran ini pula Allah ingatkan bahwa orang kafir itu pasti kalah.
pasti kalah, ending itu kalah. Jadi ini penting sekali motivasi buat umat. Jangan, keadaan sekarang memang faktanya orang-orang kafir itu kalau diwakili oleh prototip dunia, Amerika, Rusia, Cina, ya, itu negara-negara besar, superpower, ya, itu seolah-olah hebat, enggak, kalah mereka. Bahkan anak cucu mereka, harta benda mereka tidak ada guna di hadapan Allah, lemah, ya. Maka oleh karena itu logikanya itu hanya bisa didapat, kata Allah tadi di situ Ali Imran, itu hanya bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal, punya akal. Akal kita adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Maka itulah yang disebut berpikir. Itu rumus dari saya, Egy Sujana. Maka saya formulasi, sekali lagi saya terangkan tentang Osjubedil, SM teori, Egy Sujana Mastal teori, melahirkan satu gagasan Osjubedil. Os itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Ini penting sekali untuk orang-orang yang berakal. Cara berpikir kita mesti objektif. Lawan subjek, lawan katanya subjektif. Artinya berpihak, menurutnya sendiri. Tidak objektif tentunya lawan. Kemudian tidak sistematis, artinya acak kadut, gak jelas maunya apa aja saya nanya, nggak beraturan, nggak disiplin. Kemudian dia tidak bertoleran, salah sekalipun dia tidak mau mengakui kekeliruan. Nah, kalau pikiran saya objektif, sistematis, toleran. Saya keliru, saya minta maaf. Saya diluruskan, saya mau. Itu namanya toleran. Karena itulah toleransi yang tertinggi dalam Islam adalah surat Al-Kafirun. Orang kafir mau kafir lah, ya. Yang mau beriman, berimanlah dengan sebaik-baiknya. Lakum dinukum waliyadin. Itu model berpikir toleran yang dahsyat itu. Tanpa ayat ini, sesungguhnya nggak boleh ada agama lain bisa hidup di Indonesia, nggak boleh. Karena sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama loh, dijadikan dasar negara, dijadikan fondasi untuk NKRI kita ini. Kan nggak boleh ada agama lain yang tegak selain Islam. Kenapa? Karena agama lain tidak yang Maha Esa. Ini tidak berhasil mengikuti otak, pakai otak ya. Berpikir objektif gitu. Hanya Islam yang mengajarkan monoteisme. Dulu bangsa Indonesia bangsa yang politeisme. Bahkan belum dikenal Indonesia. Politeisme, animisme ya. Lewat proses dakwah, nggak boleh dinafikan tuh. Proses dakwah kita klaim lah mulai dari Wali Songo ya, dengan segala variasinya, kemudian para pangeran di Ponorogo, Imam Bonjol, Tengku Umar, ya, Cut Nyadin, Hasanuddin dan segala macam pejuang-pejuang kita dulu, sampai terrekrut menjadi satu partai namanya Masyumi. Masyumi dipimpin oleh almarhum yang dimuliakan Allah Dr. Muhammad Natsir. Saya pernah alhamdulillah dikader oleh beliau langsung tahun 83, sehingga saya bisa mengklaim berasal dari basis Masyumi ya, sebagai satu objektivitas historis gitu. Tidak boleh kita tidak jelas historis kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, dalam kesempatan ini logika Ali Imran tadi itu amat sangat mempelajari kepada kita, betul-betul diambil sarinya, yaitu pertama, pemahaman dari logika Ali Imran, kita harus berlindung dulu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu baca Quran pun selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu di ayat 8 doa betul dari surat Ali Imran itu untuk kita berlindung kepada Allah. Jangan dicondongkan hati kita, pikiran kita kepada gerakan-gerakan mereka yang menghantam kita, yang membuat umat Islam terkapar.
apakah kita tidak menyadari akan adanya gerakan-gerakan yang selalu menyudutkan umat Islam? Hingga detik ini, ya, 74 tahun kalau ukurannya kemerdekaan. Indonesia merdeka lebih 8 bulan, ya. Nanti Agustus pas jadi 75 tahun. Itu bayangkan 75 tahun itu artinya sudah 3 generasi. Kalau 25 tahun itu dianggap satu generasi. Nah, generasi kita, ya, yang insya Allah sampai nanti ke 75 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan seriusnya dikaitkan dengan perintah Allah setiap Jumat dibaca oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangkan sekarang, Allah meminta kepada kita jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Nah, sudah saya bahas banyak tentang ketakwaan ini. Ending terakhir logika dari Al-Baqarah juga intinya ketakwaan yang membuat kita bersatu, iman dan takwa. Jadi nggak ada lagi skat-skat mazhab, nggak ada lagi skat-skat untuk skat yang sifatnya perpecahan di antara umat. Apalagi cuma sekedar organisasi seperti HMI, musuhnya udah bersatu lagi karena perintahnya wala tafaruq, dan jangan kamu pecah belah. Kata la itu larangan keras, tidak boleh. Jadi kader-kader HMI yang masih mau dengar saya sebagai pendiri HMI MPO, bersatulah. Caranya 3 hal. 1, dialog, 3 secara kultural, training bersama misalnya, 2 kultural, ketiganya struktur nanti kongres bersama. Canangkanlah 2 tahun ke depan misalnya. Nah, jadi itu satu contoh. PPMI juga sedang kisruh kayak begitu. Untuk apa ribut-ribut? Perintahnya itu harus bersatu, ya. Kemudian dalam konteks global juga kita melihat Indonesia tidak dalam keutuhan persatuan, karena faktanya antar suku ada bunuh-bunuhan, antar kampung tawuran, antar pelajar tawuran, bahkan begal begitu banyak beredar, gampang sekali membunuh orang. Ini kan satu fenomena yang amat sangat jelas. Setiap hari 50 orang mati karena narkoba, ya. Bayangkan. Dan belum lagi segala macam persoalan. Ini terjadi, kita kurang memahami secara substansi. Saya memahaminya adalah kita berlaku tidak jujur kepada Allah. Jujur, benar, dan adil. Mestinya itu. Apa kejujuran yang harus kita bangun? Kejujurannya adalah akui atau tidak faktanya bahwa Allah itulah dasar negara Republik ini. Di mana disebut Allah? Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tolong konsep tahu diri itu. Nggak ada kemerdekaan ini kalau tanpa rahmat dan berkahnya dari Allah. Nggak ada. Semua akui itu oleh para ulama-ulama zaman dulu. Dimulai dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang dimuliakan Allah, ya, yang menggerakkan 10 November, menggerakkan Bung Tomo menjadi teriakan takbir, nggak ada teriakan lain kecuali Allahu Akbar, merdeka atau mati, ya. Dan itu berhasil. Kemudian Allah diformulasikan dalam bentuk undang-undangnya itu pasal 29 ayat 1 UUD 45, yaitu dasar negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah kembali kepada mukadimah tadi, yaitu Allah. Bahkan ditanamkan lagi di sila pertama Pancasila. Kritik saya, besok libur itu sebenarnya tidak tepat secara sejarah. Dinyatakan hari lahirnya Pancasila. Tidak. Pancasila itu tanggal 1 Juni 45 itu Soekarno memang mengungkap Pancasila, 5 sila itu, tetapi tidak seperti Pancasila yang sekarang. Waktu itu Soekarno mengungkap Pancasila itu ketuhanannya nomor 5, dan tidak ada kata yang Maha Esa, nggak ada.
kata yang Maha Esa itu baru ada setelah perdebatan panjang yang sebelumnya adanya 22 Juni 1945 Piagam Jakarta. Itu dulu ya. Basis sejarah ini nggak boleh dilupakan, nggak boleh kita menetapkan hari sejarah itu sewenang-wenang karena berkuasa nggak bisa. Pakai ilmu dong, kan ilmu sejarah nggak bisa dibohongi karena sudah terjadi. Bagaimana mau membohongi ilmu sejarah? Ya. Nah, jadi 22 Juni 1945 itu pertentangan keras juga. Tapi lahirlah satu konsep di situ Piagam Jakarta. Ketuhanan dipindahin jadi nomor satu, tetapi ditambah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu fakta sejarah. Boleh dilihat dari salah perundang-undangan arsip nasional kita di Republik ini. Nah, itu pun ditolak lagi. Ada kekerasan yang sifatnya menekan supaya dicoret 7 kata itu. Sepanjang saya tahu, Bung Hatta ya dengan semangat untuk mengkondisikan berubah kembali dicoretnya itu, tapi tidak bisa serta-merta karena ini kekuatan Masyumi waktu itu gabungan antara NU dan Muhammadiyah, PRT, SI ya, Serikat Islam, semua gabung namanya Masyumi, Majelis Syuro Kaum Muslimin Indonesia. Itu partai pertama yang mengumpulkan semua kekuatan umat Islam. Tokoh utamanya antara lain Wahid Hasyim tentunya, ketua PBNU saat itu. Yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, karena dialah ketua umum Muhammadiyah saat itu ya. Sepengetahuan saya mulai dari tahun 42 sampai tahun 56 kalau tidak salah, karena saya afiliasi saya ke Muhammadiyah ya, sebagai satu garis keorganisasian keagamaannya. Tapi saya sisi lain ketua HMI ya, PB HMI tahun 86 sampai 88 ya. Dalam perspektif itu Ki Bagus tidak bisa dilobi, maka minta bantuan sepengetahuan saya Kasman Singo di Mejo untuk melobi, karena Kasman orang Masyumi juga yang jadi jaksa agung pertama ya. Akhirnya Ki Bagus dengan rasa persaudaraan dan persatuan yang tinggi, juga dengan Pak Wahid Hasyim yang dimuliakan Allah, semua ini orang-orang tua kita yang patut dibanggakan, karena dari tangan mereka dan mulut mereka, pikiran mereka itulah lahir konsep yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dicoret 7 kata, tapi Ki Bagus menawarkan gagasan, tolong ketuhanan ditambah dengan yang Maha Esa. Referensi Ki Bagus waktu itu menyandarkan kepada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang disandarkan oleh logika Ki Bagus untuk menerangkan kenapa ketuhanan harus pakai yang Maha Esa. Harus jelas begitu. Nah, maka diterimalah konsep itu, dan kemudian harus dicatat baik-baik, Piagam Jakarta itu pernah berlaku 1 hari, karena 17 Agustus kita merdeka ya, masih memakai yang Piagam Jakarta itu. 18 Agustus baru berubah, 18 Agustus 1945. Jadi kalau mau diklaim hari lahirnya Pancasila, ya 18 Agustus, bukan 1 Juni besok. Mari argumentasi kita secara keilmuan hukum yang objektif, sistematis dan toleran. Jangan dong memaksakan kehendak yang tidak pada tempatnya. Maka oleh karena itu penting di sini diketahui oleh kita bersama, minimal generasi selanjutnya ini, karena udah 3 generasi kita ini bodoh terus, tidak berlaku juga hukum Islam sampai hari ini. Harusnya hukum Islam itu berlaku, karena perlu dicatat lagi, kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar 45
lewat dekret Presiden 5 Juli oleh Soekarno tahun 59, ya. Artinya apa? Pernah 10 tahun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak berlaku. Saya ulangi, tidak berlaku. Tidak bubar tuh negara kita. Kan ada isu-isu dulu kalau ini bubar, bodoh itu, nggak punya ilmu. 10 tahun tidak berlaku. 49 sampai 59. Yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Maka dalam perspektif itu kita harus menyadari kembalinya kita ke Undang-Undang 45 dengan dasar hukum dekret Presiden 5 Juli yang oleh Soekarno. Di sini saya masih bangga dengan Soekarno karena dia masih mengatakan dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta isinya sangat jelas dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sejarah. Anda mau menolak apa? Nggak bisa sejarah ditolak. Nggak bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, logika berikutnya, harusnya hukum Islam berlaku. Harusnya. Apa sandarannya? Pasal 5 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Presiden dan DPR punya otoritas, kewenangan memberlakukan, membuat dan memberlakukan hukum. Nah, setelah amandemen pasal 5 kewenangannya Presiden, kewenangan DPR-nya dipindah di pasal 20 dan 21 UUD 45. Ini berlaku sampai hari ini yang berlaku. Hei orang MPR, DPR ngerti dong. Jangan ngerti ini. Undang-Undang Dasar 45. Ya. Harusnya kalian tuh berjibaku, berpikir keras. Ya, apalagi yang kader-kader HMI yang jadi di DPR itu, yang partai-partai Islam, harusnya memikirkan bagaimana berlakunya hukum Islam. Ingat, ittaqullah haqqa tuqatih, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan takwa. Bagaimana kita sekarang hidup penuh dengan riba, hidup dengan penuh kemunafikan, hidup dengan penuh ketidakjujuran. Dalam pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini, banyak penipu rakyat. Kalian cicing wae, malah membenarkan semua kebijakan-kebijakan penguasa yang jelas-jelas menzolimi rakyatnya. Oleh karena itulah, tidak bermaksud mendikte apalagi provokasi, tapi ini mengingatkan sejarah. Anda akan mati nantinya, nggak mungkin nggak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu apa? Tadi Allah sudah bilang, berdoalah, jangan sampai condong hati kamu ikut kemauan mereka. Nah, saya menduga, bahkan menuduh, kita ini sudah bukan lagi ikut, sudah menjadi bagian dari orang-orang kafir itu. Tunduk, patuh, menyerah, penakut, ya, kepada mereka. Nggak berani kita mempersoalkan. Termasuk kepada COVID-19 aja kita nggak berani mempersoalkan. Nggak berani gugat Cina yang awalnya keluarin Wuhan itu, di daerah Wuhan. Nggak berani. Negara lain banyak yang gugat Cina. Kita nggak berani. Ya. Bahkan lockdown pun lockdown palsu, PSBB. Ya. Maunya gratis saja, suruh rakyat di rumah tapi nggak mau dibayar. Ya, rakyat nggak dikasih makan. Ayam saja dikandangin tuh dikasih makan. Ya, burung dikandangin nggak boleh terbang, dikasih makan. Karena ya nggak bisa cari makan. Ini udah jelas-jelas rakyat banyak yang susah, nggak dikasih makan. Ya, di mana ditimpe lagi, keluarin lagi Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya, dibolehkan untuk korupsi sebebas-bebasnya kalian, karena nggak boleh digugat pejabat atau aparat yang melaksanakan untuk pendanaan COVID-19 ini yang kurang lebih 400 triliun lebih, ya, belum lagi CSR, belum lagi lain-lain yang bisa digunakan untuk itu, tidak boleh dipersoalkan. Itu kan zolim. Bagaimana ada perpu kayak gini? Tapi nggak benar kayak begini pun DPR menyetujuinya. Di mana oonnya itu, ya, cara berpikirnya itu gimana itu? Tapi ngakunya profesor doktor, aktivis,
Apa gitu loh. Mari kita adu argumentasi ya, secara intelektual. Ya. Untuk itu di dalam kesempatan ini logika Ali Imran ini pembuka awalnya sudah menerangkan bahwa kita jangan sampai condong dalam doanya itu kepada kemauan orang-orang kafir. Kembalilah karena orang kafir endingnya pasti kalah di ayat 12 tuh Ali Imran. Kalah mereka itu. Hancur. Kalau kitanya konsisten, kalau kitanya betul-betul istiqomah, sudah saya terangkan di logika Al-Baqarah, di logika Al-Fatihah, ya. Kan sebelumnya saya sudah bicara logika Al-Fatihah. Istiqomah, setia kepada Allah, dan bersyukur. Itu logika Al-Fatihah dari 3 ayat yang ada. Jadi memahami Al-Quran itu substansi-substansinya ini penting. Menurut saya metode ini belum ada yang gunakan menurut saya ya. Kalau ada ya bagus, tapi saya merasa belum ada. Karena semua bicaranya normatif aja, tidak substansial kepada singgungan. Nggak ada kita dengar ceramah kemarin Idul Fitri juga suruh di rumah aja, nggak ada yang berani ngelawan ya. Padahal dasarnya apa? Nggak ada kan. Ya, mana pernah Nabi sholat Idul Fitri di rumah kan nggak ada. Tapi dengan sok-sok berani oknum di MUI, pejabat pemerintah, gubernur main netapkan aja sholat id suruh di rumah. Apa dasarnya? Tanggung jawab besar kepada Allah. Nipu rakyat itu, tidak benar itu. Ya. Sisi lain kalau mau social distancing, kenapa bandara buka? Kenapa mudik boleh? Ya, kenapa? Ya, itu kan jahat cara berpikir begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita tidak bermaksud hal-hal yang negatif. Kita ingin membangun bangsa ini dengan baik. Karena saya berprediksi dengan amat sangat kalau kita iman dan takwa kepada Allah, janji Allah barokatin fi samawati wa ma fil ardh. Akan aku datangkan berkah dari langit. Apa dari langit? Angin bisa, sinar matahari bisa, petir bisa, apa semua geotermal itu dari kekuatan apa langit. Dari bumi apa? Ada emas, ada minyak, ada kelapa sawit, ada apa minyak ya, ada apa batu bara, ada timah, ada macam-macam sumber daya alam ya. Saya doktor bidang sumber daya alam, saya mengerti, saya bisa hitung emas ya dikonversi ke rupiah ya, berapa banyak ton yang dimiliki oleh emas Indonesia. Freeport saja coba kita harusnya sudah kaya raya, tapi lihat jangankan Indonesia, seputarnya saja Papua tetap miskin, tak berdaya. Diambil itu hasil sumber daya kita itu. Dan yang mengiyakan siapa? Presiden. Jadi pertanyaan seriusnya, apakah Allah yang membuat miskin rakyat Indonesia atau presiden? Pakai otaknya. Saya menuduh presiden yang membuat rakyat miskin. Allah sudah kasih emas, kasih minyak, kasih uranium malah, kasih segala macam sumber daya alam. Allah sudah kasih semuanya. Tapi yang kelola siapa? Presiden. Mestinya kalau kita taat pada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, Ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Harusnya kita ini nggak miskin. Karena dari emas saja, kalau betul dihitung dengan serius, ya 1 gram sekarang bisa 800.000, ya luar biasa dahsyatnya itu, mungkin bisa lebih lagi. Dan harga emas turun, fluktuasinya semakin naik terus. Ya. Satu orang Indonesia per 1 tahun 271 juta kalau itu rakyat Indonesia. Dengan dibagi uang emas yang ada per tahun bisa terima uang 200 juta tanpa kerja. Bayangkan saudara, ya kalau mau serius, belum lagi batu bara, belum lagi hasil laut kita kurang lebih 500 triliun
Karena kita laut ini terbesar, terpanjang di dunia setelah Kanada. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam kesempatan ini amat sangat bodoh kita dan pengecut. Jadi miskin kita ini karena bodohnya kita. Kalau kita cerdas dan berani, tidak pengecut, kita tidak miskin. Karena Allah sudah sediakan dengan kekuatan yang ada. Saya perhatikan geografi informasi sistem. Anda lihat negara-negara yang penduduknya sedikit muslimnya atau hampir nggak ada lah, sedikit nggak ada, itu nggak ada sumber daya alam. Ya. Bandingkan aja lihat, yang nggak usah jauh-jauh, Asia Tenggara, Singapura mana ada Singapura, ya kan? Malaysia banyak muslimnya, ada sumber daya. Brunei ada. Kita Indonesia ada, tapi kenapa lebih berjaya Singapura coba? Ya, jangankan sumber daya, itu aja frekuensi untuk terbang itu udara, mesti minta izin sama Singapura misalnya. Itu kan bagaimana? Banyak rakyat nggak tahu gitu. Ya, informasi juga Indosat ditimpe, habis kita dijual, cuma 5 triliun dulu dijual, ya Indosat. Jadi oleh karena itu mengerikan sekali bangsa kita ini. Kita miskin karena ulah presiden, ulah DPR yang nggak mikirin rakyat, penipu kalian semua itu, ya, dalam pengertian yang sesungguhnya. Dasar saya surat Al-An'am ayat 123. Jadi akabiro mujrimin katanya situ, pembesar yang jahat atau penjahat yang terbesar. Kerjaannya apa? Nipu rakyat. Baca itu. Jadi saya kemukakan ini Al-Quran, saya tidak provokasi. Al-Quran, baca dong, ya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 123. Ya. Jadi bagi kita yang menyadari ini, aktivis, ya, tolonglah. Ya, kita nggak bisa berharap lagi kepada mereka itu nothing, ya. Kalian nggak punya harga diri, ya, karena jadi pembebek, nggak bisa punya integritas, ya. Kapasitasnya jadi tidak ada gunanya, otoritasnya jadi melemah, tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu yang masih mau mengerti logika Al-Imran ini meyakinkan saya, juga seharusnya meyakinkan kalian yang membaca Al-Quran. Orang kafir pasti kalah. Kenapa jadi ketakutan gitu? Cuma kita mau nggak konsisten gitu, teguh pendirian, setia sama Allah dan terus bersyukur. Jangan lupa. Saya kira poin-poinnya itu nanti logika Al-Imran yang kedua. Mudah-mudahan Al-Qurannya tidak kehilangan, tetap istiqomah, konsisten, dan sampai akhir hayat, ya, mati dalam keadaan syahid. Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.